pull up dan pull down, kata lainnya adalah pull up itu memberi nilai senilai tegangan sumbernya, dan pull down itu juga memberi nilai senilai tegangan sumbernya juga. Kalau pull up nilainya tertentu, kalau pull down ya jelas nilainya cuma 0. Oke, kita contohkan pakai skema biar ada bayangan untuk pull up dan pull down. Ini boleh saya hapus ya? Ya. Saya punya tombol on off. Tombol on off ini akan punya nilai tegangan senilai 3 V PL kali 3 VLP 3,3 volt. Oke. Kemudian ada pembatas arus. Pembatas arus di sini berapa ya biasanya? Harusnya 47 kilo. Kemudian masuk ke sirkuit bernama PC. PC dia hidup juga menggunakan 3 VLP ohm sebagai pembatas arus juga. Ini yang kemarin tanya Bang Iqbal, kalau di Jember gimana? Jember langsung ke sana pun, dan isi akan tetap hidup. Apakah aman? Kurang aman. Tapi untuk fungsi pasti fungsi. Kita kasih lebih ya, harusnya kan malah lebih stabil ya. Tapi kalau ada masalah di dalam AC ini, misalnya terjadi pemanasan dari luar atau apapun itu yang membuat dia malfungsi, maka arus yang mengalir dari 3 VLP ini besar, sehingga dia malah keluar asap. Pak, kalau misalnya resistornya nilainya enggak, misalnya itu kan 10 ohm, Ya. kurang atau lebih dari itu, Oke, bisa atau enggak gitu ya? Iya. Oke. Pertanyaannya kembali ke AC. Kita tanya ke AC, kamu hidup dengan daya berapa? Dari mana? Kita baca ke datasheet. AC itu rata-rata hidupnya menggunakan 100 maksimal ya 100 miliampere. Dimana kalau kita tipenya 3 volt berarti dayanya adalah kalikan aja ya, P sama dengan arus dikali tegangan. Iya benar ya, sama dengan berapa watt ini? 3 kali 0,1 ampere, 0,3 watt ya. Sebenarnya kecil banget ya. Iya. Untuk mendapatkan 100 miliampere dengan tegangan yang sama, bahkan kita kasih 100 ohm saja masih hidup ini, yakin. Kenapa? Kita punya 3 volt, kemudian kita kasih 100 ohm, I-nya berapa ini? 3 dibagi 100. Nggak mau hidup. Harusnya berapa ini? 3 bagi pas ya? 0,03. Bagi 100 sebenarnya 0,03 ampere. Ya. Padahal dia hidupnya di 100 miliampere. Padahal 30 ya. Iya. 30 miliampere. Lebih kecil mungkin ya, Pak. Itu kecil loh, sudah nggak hidup Bang. Sudah tidak hidup ya. Dia hidupnya maksimal di 100 miliampere, cuma kita kasih 30. Kurang. Kurang. Kalikan 3 lah ya. Kalau- enggak 30. Oh, kalau kurang gitu gak hidup ya, Pak? Faktanya AC kita tidak akan bekerja maksimal di sini terus. Pasti fluktuatif. Oke. Maksimal segini. Mungkin bukan gak hidup tapi suka mati-mati. Berkurang. Hidup pas kerja berat mati. Iya, iya.
Jadi mengganti dengan yang lainnya boleh. 20 masih aman. 30 harusnya masih aman ya. Tapi 100 sudah nggak aman lagi. Kalau misalnya dia di jumper langsung berarti langsung 3 volt tuh Pak. Iya, Kebutuhannya kan kecil. harusnya kecil. Kalau voltnya kan tetap bang. Saya punya resistor nih, 3 volt. Resistor ingat ya, tidak mengurangi tegangan setara seketika. Jadi kita bagi itu kayak tadi. Iya. Di sini tetap 3 volt. Cuma arus yang bisa lewat di jalur ini cuma 100 miliampere. Ngurangin arus ya Pak? Kurangin, batasin. Batasin arus. Kalau kita ceper yang terjadi arusnya nggak dibatasi. Padahal jalur kita ini bisa mengeluarkan arusnya lumayan besar. 3 volt gitu ya? Ya, Oh. apakah nyala? Oh, pasti nyala, normal. Iya. Yang jadi masalah kalau dia mengalami hal yang tidak kita inginkan. Biasanya kena tetes air di sini, keluar api. Kecil, paling bolong sedikit begini. Warnanya coklat. Ini sudah kebakar. Karena agak tengah ini bolong. Di Lenovo biasanya terjadi. Kenapa? Dia mendapatkan arus lebih dari yang seharusnya. Kalau kita pasangi resistor, yang jadi korban sebenarnya dia. Iya. Dia panas dan bahkan terus putus. Kalau shortnya misalnya hanya terjadi di kaki, masih bisa kita bersihkan, kita solder ulang, ganti dia, selesai. Kalau dia nggak dipasang, shortnya di kaki, yang kebakar di sini. Ganti chip juga, ganti AC juga. Oke. Jadi kepentingan resistor mengamankan, memberikan arus sesuai kebutuhan saja, jangan dikasih lebih dari yang seharusnya. Karena sifat arus kalau ketemu ground adalah terkuras, menghabiskan dirinya sendiri ya. Kalau bisa semua energi kuras. Kalau di kelas-kelas yang lain saya katakan listrik itu nggak suka mempunyai nilai. Dia pengennya netral, pengennya nol. Dan semua benda ya, semua energi itu pengennya netral. Kalau barang ada di ketinggian pengennya jatuh saja gitu ya. Iya. Ya, kalau sudah sampai di bagian paling dasar selesai dia netral. Suhu, saya punya kopi panas, ruangan kita panas juga, tapi tidak sepanas kopi. Kopi akan berusaha menetralkan diri sesuai suhu lingkungannya. Es yang sangat dingin pengen menetralkan diri menjadi sesuai suhu lingkungannya, suhu ruangan. Semua energi sifatnya seperti itu termasuk listrik. Dia pengennya netral. Ada petir. Tanah ini kan netral ya. Iya. Ada petir, ada awan punya muatan listrik positif misalnya. Petir punya pada tanah. Cari lokasi terdekat. Ada pohon kena pohon, ada tower kena tower, ada tiang listrik kena tiang listrik. Selalu nyari jarak terdekat. Ini juga jarak terdekat nih. Set. Bakar. Iya. Ya. Kadang ada awan yang nilainya sangat negatif, materinya dari tanah ke atas. Kadang bikin pohon kelapa terbelah itu. Iya. Itu kan dari tanah naik ke atas. Ya, nyari yang mana yang paling netral. Ada bayangan ya soal resistor pembatas arus. Sama aja Pak. Ya silakan. Itu kan kalau misalnya kita itu kan ke posisinya kalau misal jalurnya utuh ya. Nah itu kalau misalnya jalurnya putus di beberapa rangkaian sebelum itu, nah itu kalau misal kita ngambil jamperan dari 3 volt yang lain itu bisa nggak buat nyuntik AC? Bisa, Bisa nyala tetap? bisa, tetap bisa nyala. Tapi selalu menggunakan nama tegangan yang sama. Iya. Mungkin di seri-seri tertentu atau di alat tertentu lain, misalnya PC, kita benar-benar bisa mengambil 3 volt dari sumber yang berbeda. Kenapa? Di PC begitu on, semua power supply-nya nyala. Tapi di laptop, semua power supply itu punya timing, punya waktu hidup dan matinya. Tidak selalu hidup dan tidak selalu mati. Maka idealnya ya kita ambil dari sumber yang seharusnya. Kalau kita punya tegangan 3 VLP, ambil dari sumber 3 VLP. Kalau putus, oke. Kalau bisa ketemu jalur putusnya kita sambung di situ. Kalau nggak ketemu, jumper langsung. Nggak apa-apa. Iya.
Tapi kalau kita ngambil 3V yang lain, misalnya 3V ada 3 volt yang nilainya sama 3 volt, 3V S5 misalnya, nggak akan berhasil. Kenapa? 3V S5 itu hidupnya pada 100 S5. Jadi bisa dikatakan mungkin ya, kalau kita nyalakan tanpa baterai CMOS, nyala normal. Begitu kita pasang baterai CMOS, kita sudah selesai, nggak nyala-nyala lagi. Ambil CMOS-nya, nyala lagi. Karena kita ambil tegangan yang salah. Ya, teknisi gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut di sini. Ya, tadi punya tombol on off ya. Apabila di sini 3 volt, maka di sini juga nilainya 3 volt. Di sini juga 3 volt. Di sini juga. Karena nggak ada situasi pembagian di sini. Ingat, kalau pembagian terjadi harus ada sumber, kemudian ada ground ya. Konfigurasinya akan selalu seperti ini. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Sarapan nama? Jadi? Pakmu bukan? Di sini juga 3 volt. Di sini 0. Iya. Ini memperjelas tugas pola. Pada saat kita menekan tombol on off di sini, turun, kita on kan, yang terjadi adalah membuang semua 3 volt yang ada di sini menjadi 0. Karena semua terhubung ke ground. Ini peristiwanya. Secara umum namanya PWR SW, Parker, Power Switch Parker, secara umum ya. Bahasanya Intel ini. Nanti ada perubahan nama-nama, jangan khawatir ya. Nama bisa sesuka hati yang bikin, tapi secara umum namanya ini. Dia akan aktif pada saat bernilai low. Jadi sini ada simbol Parker, low. Tombol on off kita aktifkan bernilai 0 volt, maka PC akan mulai terinisiasi. Inisiasi itu apa ya bahasa sini? Memulai ya, starternya ya. Terstarter. Kemudian rangkaian proses berikutnya berlanjut. Dan tombol on off kita tekan hanya sekitar ya 15 milidetik saja maksimal. 15 milidetik itu informasi dari Intel juga bahwa tombol on off ditekan selama 15 milidetik, tidak sampai 1 detik ternyata. Sebentar saja. Nah, pertanyaannya, apakah di sini ikut 0? Ikut 0 atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, dia tetap 3 volt, tapi jalur ini pada saat kita tekan bernilai ground, ground 0 ya, volt. 0. Nah, itulah fungsi resistor pull up. Oh. Menjaga jalur ini tetap bernilai 3 volt pada saat yang nganggur. Begitu kita suruh on, maka dia bernilai low selama 15 milidetik. Kemudian kita lepas, proses berlanjut. Proses power boot up-nya berlanjut. Ada bayangan ya? Iya, Pak. Tentang resistor pull up. Pull down pun demikian. Sama situasinya, dia akan menjaga sebuah jalur bernilai low terus setiap saat sampai ada sebuah perintah yang menyuruh dia bernilai high untuk tujuan tertentu. Jadi kita temui di skema. Oke, resistor kayaknya aman, nggak perlu kita perpanjang supaya nggak tersesat dalam teori. Kita lanjut kepada komponen berikutnya, kapasitor. Ini aman ya, nggak ada masalah ya.